Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan materi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Sebelum memulai, perkenalkan, saya Dewi Anggi Yuliana. Nini Dustianingsih. Saya Ilmatu Sadiah. Saya Naya Nur Vanessa. Saya Nur Adijah. Saya Ranisa Nur Saidati. Saya Suci Syafitri. Saya Tanwiratul Hafijah. Saya Jaratin Sipaulia. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat SDM adalah seluruh tenaga kerja yang menjalankan tugas administrasi dan operasional di kantor. Mereka mencakup staf administrasi, keuangan, arsip, hingga manajerial. SDM merupakan aset penting karena keberhasilan kantor sangat bergantung pada kualitas dan kinerja pegawainya. Pengelolaan SDM mencakup perekrutan, penilaian, pengembangan, dan evaluasi agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Administrasi pengelolaan sumber daya manusia yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan SDM. Aspek sumber daya manusia yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Pengembangan, 4. Pengelolaan SDM. Peraturan ketenagakerjaan. Jadi, peraturan ketenagakerjaan itu yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Nah, ada 6 aspek penting dalam peraturan ketenagakerjaan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini adalah aturan dasar yang berhubungan antara pekerja dan pengusaha. Dan yang kedua ada Perjanjian Kerja. Ini merupakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha tentang syarat-syarat kerja. Dan yang ketiga, upah dan tunjangan. Upah dan tunjangan ini adalah hak kerja untuk menerima gaji yang adil. Dan yang keempat, jam kerja dan istirahat. Ini yang mengatur jam kerja dan istirahat yang wajar. Dan yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan kewajiban pengusaha untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Dan yang terakhir, pengawasan dan penindakan. Jadi ini merupakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Nah, dengan memahami peraturan ketenagakerjaan, kita dapat menciptakan lingkungan aman, adil, dan produktif. Prosedur administrasi perencanaan melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan yang berorganisasi atau proyek. Dan ada beberapa langkah umum dari prosedur administrasi perencanaan, yaitu pertama, 1. Identifikasi kebutuhan, 2. Analisis situasi, 3. Pengembangan alternatif, 4. Evaluasi alternatif, 5. Pemilihan alternatif, 6. Pengembangan rencana, 7. Implementasi rencana, dan 8. Monitoring dan evaluasi. Dengan mengikuti prosedur administrasi perencanaan yang sistematis, berorganisasi, dan proyek dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam suatu organisasi atau industri. Hubungan industrial melibatkan beberapa aspek seperti 1. Hubungan antara pekerja dan pengusaha, meliputi hak dan kewajiban pekerja serta kondisi kerja. 2. Pengelolaan konflik, menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha melalui negosiasi atau mediasi. 3. Komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. 4. Partisipasi, melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif antara pengusaha dan karyawan, serta untuk menciptakan tujuan yang bersama. Ada beberapa tujuan hubungan industrial. 1. Meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas pekerja. 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, memastikan pekerjaan memiliki kondisi kerja yang aman, sehat, dan adil. 3. Meningkatkan hubungan pekerjaan dan pengusaha, membangun hubungan yang harmonis dan kooperatif antara pekerja dan pengusaha. Prosedur administrasi hubungan industrial. Prosedur administrasi hubungan industrial adalah prosedur penyelesaian antara pekerja dan pengusaha. Untuk menyelesaikan
menyelesaikan perselisihan, ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ada 4. Yang pertama yaitu biparti. Untuk menyelesaikannya yaitu dengan dokumen yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai. Yang kedua yaitu mediasi. Pada mediasi ini ada yang bernama mediator, yang dimana tugasnya untuk memfasilitasi perundingan tanpa memaksakan solusi, yang dimana tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang ketiga yaitu konsilasi. Pada konsilasi ini ada pihak ketiga yang bernama konsilator. Tugasnya untuk memberikan saran dan jalan alternatif. Dan tujuannya yaitu untuk musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir yaitu partisipasi atau arbitrase, yang dimana yaitu dengan pertunjukan tertulis, yaitu menunggu kedua belah pihak setuju dengan perdamaian selama 30 hari atau selambat-lambatnya 1 kali 14 hari. Dan apabila mereka sudah setuju, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Perekrutan SDM adalah proses untuk mencari dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan memahami tahapan-tahapan dalam proses perekrutan SDM, perusahaan akan mendapat kandidat terbaik untuk dijadikan posisi yang dibutuhkan. Nah, ada 5 langkah penting dalam proses perekrutan SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini yang menentukan posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan di perusahaan. Dan yang kedua, pencarian calon. Pencarian calon ini bisa melalui berbagai cara. Bisa seperti iklan lowongan, media sosial, dan referensi dari karyawan lain. Dan yang ketiga, seleksi. Ini proses penyaringan CV, wawancara, dan tes untuk memilih calon karyawan terbaik untuk di perusahaan. Dan yang keempat, penawaran kerja. Jadi penawaran kerja ini harus jelas sehingga calon karyawan dapat memahami tentang syarat-syarat kerja dan keuntungan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, onboarding. Ini proses yang penting bagi calon karyawan yang nantinya akan dikenalkan di perusahaan dan berinteraksi di sana dan diberikan pelatihan untuk memulai pekerjaan yang baik. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar lebih produktif, profesional, dan siap menghadapi perubahan kerja. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, mendukung jenjang karir, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Contohnya yang pertama ada pelatihan. Proses meningkatkan kinerja karyawan agar lebih ahli dalam tugasnya. Yang kedua, pendidikan. Pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga, pengembangan karir. Usaha membantu karyawan untuk mencapai posisi atau tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja karyawan untuk perbaikan. Penghargaan SDM adalah bentuk pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi, kinerja, dan pencapaiannya di dalam suatu organisasi. Adapun bentuk penghargaan yaitu finansial dan non-finansial. Bentuk penghargaan non-finansial bisa berupa bonus dan kenaikan gaji. Sedangkan non-finansial bisa berupa promosi jabatan, piagam, ucapan terima kasih, ataupun fasilitas tambahan. Tujuan penghargaan SDM adalah untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ialah penilaian SDM. Penilaian SDM adalah bentuk proses mengevaluasi potensi atau kinerja karyawan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan tujuan di dalam organisasi. Metode ini bisa dilakukan secara periodik. Berikut metode ini. Yang pertama, evaluasi dari atasan langsung. Yang kedua, feedback dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Yang ketiga, yaitu self-assessment, yaitu penilaian diri sendiri. Tujuan penilaian SDM adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan SDM, serta menentukan kebutuhan pelatihan, promosi, dan perbaikan kinerja. Pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah sebuah proses pengakhiran hubungan antara karyawan dan perusahaan. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberhentian karyawan.
Yang pertama adalah produser pemberhentian. Pastikan produser pemberhentian karyawan telah diikuti dengan benar, termasuk memberi pemberitahuan yang cukup dan melakukan evaluasi kinerja yang adil. Yang kedua, alasan pemberhentian. Berikan alasan pemberhentian yang cukup dan jelas, termasuk seperti kinerja yang buruk, melanggar kebijakan perusahaan. Yang ketiga, pemberitahuan. Berikan pemberitahuan yang cukup kepada karyawan tentang pemberhentian mereka. Yang keempat, pengembalian aset. Pastikan karyawan mengembalikan aset perusahaan termasuk dokumen, peralatan, dan lain-lain. Terakhir, pemberian pesangon. Berikan pesangon sesuai kepada karyawan jika diperlukan atau berlaku. Pemberhentian karyawan harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan konflik dan tidak merusak reputasi perusahaan. Kesimpulannya, pengelolaan SDM itu sangat penting. Kenapa? Karena SDM yang baik, organisasi menjadi lebih sukses. Dengan pengelolaan SDM yang baik, organisasi bisa 1. Meningkatkan kinerja karyawan, 2. Mencapainya tujuan bersama. Intinya, kalau SDM dikelola dengan baik, kerja akan lebih efektif, adil, dan produktif. Sekian dari kami, terima kasih.